Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita akan membicarakan pada pagi hari ini mengenai perdarahan postpartum ya. Seperti kita tahu bahwa perdarahan postpartum adalah kejadian perdarahan yang terjadi setelah plasenta lahir ya. Sehingga bisa dikatakan perdarahan postpartum itu bisa terjadi di kala 4 maupun di masa nifas ya. Ya, ini kita lihat dikatakan perdarahan untuk persalinan pervaginam adalah jika keluar darah lebih sama dengan 500 mili, minimal 500 mili ya, atau lebih sama dengan 1000 mili pada SC ya. Tentu saja untuk yang SC toleransi kehilangan darahnya lebih besar dikarenakan kita tahu bahwa pada SC kehilangan darah itu bukan hanya melalui luka bekas implantasi plasenta, tapi juga karena dilakukan insisi, dilakukan pembedahan pada berbagai lapisan ya, kulit, otot gitu ya. Kemudian juga membedah pada miometrium, pada endometrium gitu ya. Sehingga otomatis banyak pembuluh darah, lebih banyak pembuluh darah yang robek. Jumlah perdarahan lebih banyak juga. Kemudian pada SC juga kita ketahui pada SC pasti diberikan anestesi. Anestesi ini akan mempengaruhi pada kontraksi rahim ya. Karena anestesi mempengaruhi fungsi saraf, sedangkan untuk berkontraksi dengan baik perlu koordinasi saraf ya. Kemudian bisa juga perdarahan dikatakan jika mengalami penurunan kadar hematokrit mencapai 10% dari kadar awal hematokrit yang dimiliki ya. Kemudian perdarahan lebih dari normal dan telah memberikan gejala perubahan hemodinamika. Perubahan hemodinamika itu bisa kita lihat dari tekanan darah, denyut nadi, kemudian kesadaran, juga kalau kita raba daerah akral ekstremitas bawah ya. Ya, pada orang yang mengalami perdarahan yang banyak berarti mengalami kehilangan volume darah, atau bisa dikatakan volume darah di tubuhnya sekarang hanya tinggal sedikit ya. Dengan volume darah yang tinggal sedikit itu nanti akan menimbulkan berbagai macam mekanisme manifestasi, antara lain tekanan darahnya menjadi turun, denyut nadi menjadi cepat tapi susah diraba karena dia sangat lemah denyutnya. Kemudian juga terjadi penurunan kesadaran dari yang tadinya kompos mentis bisa menjadi somnolen, soporokoma dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita raba pada daerah ekstremitas bawah, daerah kaki nanti akan teraba dingin dan berkeringat. Jadi kita harus bisa mengkompilasikan, harus bisa mengkombinasikan antara jumlah darah yang keluar, dengan perubahan hemodinamika. Ya, karena jumlah darah yang keluar ini sifatnya subjektif. Ya, seringkali darah itu tertahan di uterus, tertahan di serviks, tertahan di vagina. Mungkin sebenarnya perdarahannya mencapai di atas 500, tapi karena tertahan di rongga jalan lahir tadi, mungkin yang keluar hanya 200 atau 300 mili. Ya, jadi ini kita harus kompilasikan, walaupun darahnya sedikit, tapi kalau sudah ada perubahan tanda hemodinamika, berarti sudah merupakan kondisi yang mengancam juga ya. Kemudian untuk PPH parah ya, perdarahan postpartum hemoragik yang parah ini jika hematokritnya turun lebih sama dengan 10% tadi ya. Kemudian kalau kehilangan darah di atas 1500, HB-nya turun lebih sama dengan 4 gram persen per desiliter, atau ibu mendapatkan transfusi darah lebih sama dengan 4 kantong darah. Ya, kalau kita mempunyai pasien yang seperti ini, yang mengalami perdarahan parah dan posisi kita ada di vaskes primer, di puskesmas ya, di praktek bidan mandiri, di posyandu ya, ini berarti kita harus merujuk pasien walaupun perdarahannya tertangani, walaupun penyebab perdarahannya tertangani. Misalnya kalau atonia uteri, kalau kontraksinya sudah bagus, tapi kalau mengalami perdarahannya banyak seperti ini, berarti di belakang ibu beresiko sekali mengalami anemia berat, beresiko mengalami infeksi, bisa juga mengalami koagulopati, kegagalan pembekuan darah, sehingga ibu perlu treatment lebih lanjut di rumah sakit ya. Kalau atonianya tertangani, berarti pasien harus segera diberangkatkan dirujuk ya. Ya. Kemudian ya, untuk memudahkan kita menghitung jumlah darah yang keluar ya, kita berdasarkan pengalas yang dipakai. Satu underbed penuh ini hampir 1000 cc, setengah underbed ya, setengah underbed penuh ini 500,
Satu, pembalut reguler yang kita pakai saat kita menstruasi 100 cc, satu pembalut maternity 200, dan satu kain jarik atau kain sarung yang basah menetes ini juga 500 ya. Jadi kalau kita lihat ini setengah underpad, satu kain jarik dan satu kain sarung sama-sama 500 ya. Nah, ini ternyata kita lihat ya, jumlah darah manusia adalah 100 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 50 kilo, berarti 50 dikalikan 100, berarti dia punya 5000 cc atau 5000 mili. 60 kilo dikalikan 100, berarti dia punya 6000 cc atau 6000 mili ya. Nah, yang menjadi catatan penting kita adalah kehilangan darah itu tidak boleh lebih dari 20% dari total darah. Jadi misalnya ibu yang beratnya 50 kilo, dia punya 5000 cc, maka jumlah perdarahannya tidak boleh melebihi 1000 cc. Yang 60 kilo darahnya 6000 cc, maka perdarahannya tidak boleh melebihi 1200 cc. Jika perdarahannya melebihi 20%, maka akan terjadi gangguan tanda hemodinamika tadi yang kita bahas di depan tadi. Tekanan darahnya turun, nadinya cepat tapi lemah, kesadarannya menurun, kemudian kalau kita raba, ekstremitas bawah teraba dingin dan berkeringat. Berarti ibunya sedang memasuki tahap pre-shock ya, menuju shock ya. Ya. Ini adalah 4T penyebab perdarahan postpartum ya. Tonus paling banyak ini ya disebabkan oleh atonia uteri, rahimnya, otot rahimnya, miometriumnya tidak mampu berkontraksi, kemudian diikuti luka ya, tir, trauma, dapat bersifat trauma terbuka, dapat bersifat hematom ya, itu mencapai 20% ya. Bisa pada uterus, serviks, vagina dan juga vulva ya, genitalia eksterna. Kemudian tisu berarti ada sisa jaringan di dalam yang belum keluar. Sisa jaringan yang ada di uterus ini akan menghambat kontraksi uterus ya. Ini sebesar 10%. Kemudian yang jumlah paling sedikit adalah trombin. Trombin ini bisa kita artikan juga sebagai koagulopati, kegagalan pembekuan darah ya. Banyak sekali faktornya, nanti kita akan lihat ada faktor yang pre-existing atau faktor yang acquire ya. Faktor yang pre-existing ini artinya ibu ini sebenarnya sudah punya faktor resiko yang mengganggu koagulopati, punya faktor resiko yang mengganggu proses pembekuan darah sejak sebelum hamil ya. Misalnya ibunya mengalami hemofili sejak anak-anak. Hemofili adalah kesulitan untuk membekukan darah ya. Atau misalnya ibunya mengalami atau mengikuti pengobatan untuk varises ya, karena varisesnya tidak sangat mengganggu. Kemudian mengkonsumsi obat untuk mengurangi derajat varisesnya. Nah, obat itu cara kerjanya adalah untuk mempercepat ya, atau obat itu adalah tugasnya untuk mempercepat pengenceran darah ya. Padahal kalau di masa postpartum kita perlu darah itu menggumpal, darah itu membeku untuk menyumbat pembuluh darah bekas implantasi plasenta yang terbuka ya. Kemudian kalau acquire itu berarti penyebab koagulopatinya itu sejak semasa hamil melahirkan atolifas. Misalnya saat hamil ibunya mengalami abortus ya, misalnya mengalami abortus, tapi abortusnya yang ketahuannya lama ya. Kalau abortus yang ketahuannya lama itu nanti badan bayi yang membusuk itu selnya akan lepas dan bisa masuk ke saluran pembuluh darah ya. Nanti kalau ada sel dari badan yang lepas itu atau kita sebut dengan maserasi ya, sel-sel yang sudah maserasi itu kalau masuk ke pembuluh darah nanti akan merangsang proses pembekuan darah. Nah, masalahnya pembekuan darahnya itu terjadi di seluruh tubuh. Padahal kita perlu stok faktor pembekuan yang banyak di luka bekas implantasi plasenta. Sehingga kalau pembekuannya banyak di seluruh tubuh, berarti di luka bekas implantasi plasenta akan kekurangan faktor koagulopati. Sehingga ibunya bisa mengalami perdarahan ya karena gagal pembekuan darah. Ciri khas yang trombin atau koagulopati ini biasanya darahnya berwarna merah segar, encer terus ya, tidak terjadi pembekuan darah ya. Oke, jadi ini predisposisi atonia uteri ya. Jadi atonia uteri tidak ada, atonia sendiri kontraksinya tidak ada ya dari awal ya.
Misalnya ini karena kekeliruan manajemen aktif skala 3. Mungkin pemberian oksitosin kita terlambat ya. Harusnya segera setelah bayi lahir cek bayi kedua. Jika tidak ada bayi kedua, kita suntikkan oksitosin 10 internasional unit ya. Mungkin juga teknik penyuntikannya keliru, jadi dosis oksitosinnya nggak pas ya. Misalnya harusnya kita nyedot full 1 mili untuk 10 internasional ini, ternyata kita menyisakan gitu ya, tidak 1 mili tidak diambil semua ya. Dosis yang masuk ke ibu akan kurang ya. Kemudian juga keliruan yang lain dari manajemen aktif skala 3 adalah tidak melakukan penegangan tali pusat terkendali ya. Yang kenapa sih? Karena pemberian oksitosin itu akan merangsang kontraksi yang kuat pada saat skala 3 sehingga plasentanya akan lebih cepat lahir gitu ya. Sehingga saat plasenta telah lahir, rahim masih punya kekuatan untuk berkontraksi untuk menjepit pembuluh darah yang terbuka. Penegangan tali pusat terkendali juga demikian ya. Jadi kita lakukan PTT itu kan tujuannya untuk mengecek kalau plasenta sudah lepas atau belum. Nanti kalau PTT-nya menunjukkan plasentanya sudah lepas, berarti kita akan melakukan usaha untuk mengeluarkan. Sehingga rahim itu akan bekerja lebih ringan pada saat skala 3 ya. Pada saat skala 4 dan nifas dia rahimnya masih punya kekuatan untuk berkontraksi. Kemudian skala 3 memanjang atau kita sebut dengan retensio placenta, placenta yang tidak lahir dalam 30 menit pertama dengan berbagai macam faktor ya, bisa karena penempelannya terlalu dalam, bisa karena dia sudah lapas tapi kontraksinya lemah ya. Ini juga akan semakin melemahkan otot rahim ya, melemahkan tonus rahim ya, sehingga tidak akan berkontraksi setelah placenta lahir ya. Nanti perdarahan. Kemudian uterus overdistensi ya, ini bisa karena peregangan yang berlebihan, misalnya air ketubannya isinya sangat banyak, kita sebut dengan polihidramnion atau ada buku yang mengatakan hanya hidramnion saja ya, berarti air ketubannya itu lebih banyak dari normal ya. Kemudian kehamilan multiple, janinnya lebih dari satu ya, janin ganda atau gemeli ya. Kemudian makrosomia, bayinya besar, janinnya besar di atas 4.000 gram ya. Nah, peregangan yang berlebihan ini tentu akan melemahkan tonus otot. Seperti kalau kita mempunyai 2 buah balon, yang satu hanya ditiup misalnya 10 cm, balon yang satunya ditiup misalnya sampai 30 cm. Nanti setelah udara kita keluarkan dari balon, tonus balon yang kita tiup 30 cm akan lebih lembek. Seperti itulah gambaran rahim kita kalau terjadi overdistensi ya. Tentu kalau menjadi lebih lembek itu kontraksinya akan menjadi lebih lemah ya. Kemudian ada hal-hal yang juga melelahkan otot uterus ya. Itu karena hisnya terlalu cepat, terlalu lama durasinya ya. Di awal dia cepat, di awal dia lama, nanti lama-lama setelah dia lama itu maksudnya durasinya itu misalnya kalau cepat tuh misalnya kalau normal kan 3 sampai 5 kali dalam 10 menit ya. Misalnya dia lebih dari 5 kali dalam 10 menit ya. Atau misalnya durasi normal itu kan 30 sampai 60 detik. Ternyata dia mencapai 80-90 detik, itu durasinya berarti lama ya. Frekuensi kontraksi yang terlalu sering, terlalu banyak, terlalu lama durasinya itu memang akan mempercepat kelahiran bayi, mempercepat pembukaan ya. Tapi kita ingat ya, kita dengan kontraksi yang berlangsung frekuensi lebih sering, durasi lebih lama, tentu melakukan proses metabolisme yang berulang kali lebih banyak ya. Metabolisme itu menggunakan glukosa ya, menggunakan oksigen yang pada akhirnya itu akan mengalami proses puncak kehabisan ya, sehingga setelah plasenta lahir dikhawatirkan ya pada darah kita, rahim kita itu sudah kekurangan stok oksigen dan stok glukosa sehingga tidak mampu menghasilkan energi lagi untuk berkontraksi ya. Bagaimana dengan distosia pates memanjang gitu ya? Distosia pates memanjang itu patesnya berarti lama. Hisnya tuh munculnya jarang ya, misalnya 10 menit mungkin hanya 1 kali, durasi mungkin sangat lemah 20 detik ya. Proses yang lama ya, yang lama ini juga akan melakukan otot uterus sama ya. Kemudian induksi dan augmentasi, berarti ibunya diberikan obat oksitosin untuk merangsang kontraksi yang lebih kuat. Ini ditanya sama kayak tadi, kontraksi lebih kuat, nanti pada saat kadar oksitosinnya habis dalam darah,
otot rahimnya akan mengalami kelemahan ya, karena dia lelah setelah dipacu menggunakan oksitosin ya. Kemudian kita ada infeksi intraamnion atau ya tandanya demam. Kemudian ada prolong ruptur membran ya. Prolong ruptur membran ini kita berarti dia mengalami infeksi gitu ya. Yang kita ingat ya, kalau sampai terjadi infeksi di dalam otot rahim, infeksi itu akan menyebabkan kelemahan tonus otot ya. Sebenarnya infeksi pada organ apapun, pada jaringan apapun ya. Jadi kalau infeksi itu akan melemahkan tonus otot ya. Kenapa KPD atau PROM ini melemahkan tonus otot? Karena kalau KPD berarti selaput ketubannya sudah robek, sudah pecah. Bakteri akan masuk ke air ketuban ya, akan menginfeksi air ketuban, akhirnya menginfeksi rahim ya. Kemudian ada obat yang menyebabkan hipotonik, melemahkan tonus otot ya. Magnesium sulfat itu obat untuk kejang ya. Dia kerjanya adalah mengurangi sensitivitas saraf dan menurunkan kekuatan otot ya. Nifedipin ini sebenarnya obat antihipertensi, tapi ya dia punya efek tokolitik. Tokolitik adalah melemahkan tonus otot juga ya. Salbutamol juga dia adalah obat asma, obat batuk ya. Dia melemahkan tonus otot juga ya. Kemudian anestesi general tadi yang kita sudah bahas di atas tadi, SC ya. Ini obat-obat dan anestesi ini menyebabkan melemahkan tonus otot rahim. Jadi kalau tonus otot rahimnya atau myometriumnya mengalami kelemahan tonus, maka tidak akan bisa berkontraksi dengan kuat ya. Kemudian ternyata di uterus juga ada masalah ya. Kadang ada uterus yang ada sebagian jaringannya sangat tebal ya. Tebal itu tidak elastis ya, sehingga gerakan kontraksinya juga menjadi lebih lemah ya. Kemudian anomali bentuk uterus ya, anomalinya misalnya ada yang persekat. Kalau yang persekat ini akan mengganggu proses kontraksi ya. Kemudian ini kita lihat ini untuk yang TIR atau trauma ya. Ya, ini bisa karena episiotomi ya, bisa karena SC ya, ruptur uteri, inversio uteri ya. Ini kalau yang episiotomi, laserasi ini pada daerah serviks, vagina atau perineum ya. Jadi biasanya kalau diinduksi pakai oksitosin tadi ya, diakumentasi atau induksi, kontraksinya didorong, kepala bayinya cepat turun, tapi serviks dan vagina perineumnya masih kaku sehingga nanti akan robek ya. Distosia ini biasanya kalau bayinya ukurannya besar ya, ukurannya besar bayinya atau panggulnya yang sempit ya, otomatis nggak cukup jalannya akan terjadi robekan ya. Malposisi yang harusnya kepala lebih dulu dia di bawah, tapi ternyata ada gangguan dia masuk ke panggul, maka yang masuk panggul misalnya adalah bokong ya, maka bokong ini diameternya lebih besar dari kepala, maka bokong ini juga bisa menyebabkan terjadinya laserasi. Partes precipitatus sama seperti kalau induksi ya, tidak diberikan obat, tanduknya memang harusnya sangat kuat ya, nanti sama, baik janinnya didorong terlalu kuat, terlalu cepat, jalan lahirnya belum siap ya. Kemudian kalau pertolongannya menggunakan ekstraksi forceps, pakai sendok yang dipasang di sebelah kepala kanan dan kiri, kepalanya janin ya, atau kepalanya disedot ya. Lah alat sendok tadi untuk forceps, vakum untuk menyedot kepala ini juga bisa melukai jaringan di jalan lahirnya ibu ya, karena ikut terjepit ya. Kemudian perluasan atau laserasi luka SC ya, malposisi, deep engagement ini misalnya kalau bayinya susah masuk ke panggul ya, bayinya susah masuk ke panggul ya, atau sudah masuk ke panggul tapi ada gagal mekanisme persalinan ya, sehingga nanti bisa mendesak luka bekas SC ya, mungkin partes yang pertama dulu SC, yang sekarang pervagina, tapi kalau bayinya susah masuk ke dalam panggul, ini bisa menyebabkan bekas luka SC yang dulu menjadi robek ya. Ruptur uteri ini juga kalau dulu pernah SC ya, jaraknya partesnya yang sekarang terlalu dekat dengan dulu kurang dari 2 tahun, atau bayi yang sekarang sangat besar ya, itu juga menyebabkan ruptur uteri di bekas SC. Jaringan parut bekas SC-nya akan robek ya. Ya, jaringan bekas SC itu tebal sebenarnya, tapi dia tidak kuat ya, tidak elastis, sehingga kalau ditekan sedikit atau ada tahanan dari dalam rahim, dia bisa robek ya. Inversio uteri ini kesalahan biasanya pada penegangan tali pusat yang ditarik ya.
Harusnya kalau PTT kita nggak narik ya, harusnya menegangkan saja ya. Kalau ditarik ini harus nanti bisa menarik uterusnya katut ya, ketarik ke bawah ya. Kemudian PTT-nya mungkin di momen yang nggak tepat. Ingat kalau kita penegangan tali pusat terkendali, kalau kita